Kita langsung kepada hikamnya Ibn Atha'il As-Sakandari. Qala Imam Ibn Atha'il As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Kita sampai kepada hikmah yang ke-153. Rubbama atla'aka ala ghaibi malakutihi wa hajaba anka al-istishrafa ala asrari ibadihi. Kadang, ini bagaimana Allah mengangkat hamba-hamba terkasihnya itu bermacam-macam cara. Kadang diantaranya adalah atla'aka, Allah menampakkan kepadamu, menjadikan kamu bisa menyaksikan ala ghaibi malakutihi, tentang malakut Allah yang gaib. Jadi ada dua namanya alam malakut, al-muluk wal malakut. Kalau muluk adalah kerajaan dunia yang terlihat ini, itu muluk. Adapun malakut yang tidak terlihat, gaib, kerajaan langit, malaikat dan seterusnya. Akan tapi makna malakut di sini lebih luas daripada itu, karena bandingannya adalah asrarul ibad. Nanti kita baca, wa hajaba anka, dan akan menutup kepadamu al-istishrafa, dari melihat ala asrari ibadihi, rahasia atau sir daripada hamba-hamba Allah. Rahasia-rahasia itu masuk di dalamnya adalah aib yang tersembunyi pada hamba Allah. Di situ ada namanya malakut, dan di situ ada asrarul ibad. Ini harus kita bedakan dua dulu. Asra malakut di sini adalah bermacam-macam. Intinya adalah jalan segala kemuliaan ma'nawiyat, itu adalah malakut, ma'nawiyat. Kemudian di sini adalah asrarul ibadihi. Asrar ibadihi apa itu? Hal yang ada pada seorang hamba yang tidak boleh diketahui oleh hamba yang lain, aib. Itu asrar ibad. Asrar ibad. Maka para kekasih Allah ini akan dibebaskan dirinya dari mengetahui asrarul ibad. Ini kekasih Allah itu ciri khasnya paling inti adalah tidak mau dan tidak pernah ingin melihat aibnya orang lain, sehingga hatinya selamat, salamatus sudur. Ini wali. Suudon gak ada, dendam gak ada, gak pengen tahu kekurangannya orang. Bahkan kalau melihat kekurangan orang banyak doa agar tidak menjadi sebab kebencian atau bahkan mungkin menggunjingnya. Ini kekasih Allah cirinya begitu. Jadi siapapun dari kita ini yang sudah dihijab oleh Allah daripada melihat rahasia-rahasia hambanya, aib-aib hambanya, maka ketahuilah, maka dia adalah telah dipilih oleh Allah. Dan hati-hati dengan aibnya orang lain. Ada sebagian orang punya kesenangan, hobinya membongkar aibnya orang lain. Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Yang mengungkit aibnya orang lain, Allah akan bongkar aibnya. Wa yafdhahu, dan Allah akan hinakan dia, permalukan dia, biarpun di tengah keluarganya. Allah. Makanya disinilah untuk bisa sampai kepada kenal malakut, maka kita harus dari dasar dulu. Memang ada yang ini sudah dihijab oleh Allah, itu kan orang yang sudah dipilih. Cuman kita kan belum tahu apakah kita dipilih oleh Allah atau belum. Kalau orang dipilih oleh Allah, langsung dihijab oleh Allah, sudah selesai. Allah hijab dia daripada melihat asrarul ibad. Tapi bagi yang belum
kita ini lagi mencari, kita ingin sampai kepada Allah, maka belajarlah kita untuk menghindar daripada ingin tahu tentang asrarul ibad, aib-aibnya orang. Jangan pengen tahu aibnya orang, dan sadari di saat kita punya penasaran dengan aibnya orang, berarti hati kita sangat kotor. Nah, ini derajat nih, derajat kemuliaan tiba-tiba ditutup. Kalau kita berusaha menutup dulu aib macam-macam, aib keluarganya, aib orang tua, aib gurunya, aib sampai begitu. Sebaliknya, penasarannya seseorang untuk mengetahui aib itu berkembang karena menjadi satu penyakit dalam hati, suudzon kepada orang, prasangka buruk kepada seseorang. Ini akan berlaku seorang suami pada istrinya, istri pada suaminya, pada orang tuanya, kepada gurunya, sampai nanti ke atas kepada baginda Nabi, sampai kepada Allah. Na'udzubillah. Ya nggak akan mungkin sampai kepada Allah orang yang hatinya kotor begitu. Maka hadirlah kebencian, dengki, dendam itu karena hatinya kan kotor tuh. Bukan qalbun yang salim. Ya karena biasa. Kenapa kita benci? Ya karena kita melihat aibnya orang, kesalahan seseorang lalu kita membencinya. Kenapa kita dendam? Ya itu sama karena kita. Coba kalau kita kenal seseorang, pertama kali kenal, ya nggak mungkin kita benci. Cinta juga tidak, benci enggak. Apa urusanku benci dia? Aku tidak pernah ngelakukan tahu aibnya dia, aku juga tidak tahu dia menyakiti saya, tidak punya. Ada orang tiba-tiba datang bentuk nyakit, orang asing, mana mungkin kita membencinya? Mana mungkin kita mendengkinya? Tapi kapan kita sudah mulai tahu tentang kekurangannya aibnya? Mulai. Dan ini karunia agung dari Allah, hijab di sini nih. Na'udzubillah kalau sudah diuji oleh Allah dengan penasaran, sehingga ada orang punya hobi itu luar biasa. Hobinya tuh mengetahui aibnya temennya. Jadi kalau ada HP keleleran sebentar saja dia buka sudah langsung tutup. Wah ini ngerti semua, terekam nih. Tapi suruh ngapalin pelajaran nggak hafal-hafal. Tapi kalau suruh ngapal aibnya orang tahu, dan ingat dia. Na'udzubillah, busuknya manusia itu lihat. Mana mungkin jadi wali lihat, Pak. Kalau ke rumahnya seseorang itu pertama kali yang dicari adalah otak-atik tuh, mencermati apa fotonya ini. Foto siapa? Loh, kok ada ini? Ke buku langsung buku harian itu, catatan harian. Ada nasib orang begitu. Nasib buruk, nasib jelek. Berarti terbuka, dia mempunyai kasyaf terbuka baginya tentang asrarul ibad. Kalau sudah terbuka tentang asrarul ibad, tidak akan terbuka tentang asrar malakut. Kalau sudah terbuka dengan aibnya hamba Allah, dia tidak akan bisa melihat rahasia-rahasia Allah. Makanya dasarnya dari sini, bersih hati, Allah indahnya seorang hidup, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan. Enak. Makanya mana ada wali hidupnya mendengki, mencaci, enggak. Sehingga beliau mengatakan, para kekasih Allah berkata, kalau seandainya hidupku di surga itu seperti yang aku rasakan saat ini, sudah sangat cukup. Apa yang dirasakan saat ini? Enggak ada dendam, enggak ada benci, Allah, semuanya enak. Nah, kadang Allah kalau ingin mengangkat hamba-hambanya adalah dengan cara seperti itu, dibuat hijab. Inilah, semoga Allah memberikan pada kita hijab untuk melihat aibnya orang lah ini. Tidak semuanya dikasih, yang nggak dikasih ini repot. Pengen tahu fudul, pengen tahu aja urusan orang Allah. Dan ada ini. Makanya sadar kalau punya penyakit ini, segera sadar, karena itu yang menghambat, nggak akan kita bisa melihat malakut, tidak akan bisa melihat rahasia-rahasia Allah, tidak akan melihat sesuatu kemuliaan nanti. Nah, ini makanya dibersihkan hati kita dengan hamba-hamba Allah. Kemudian baru kalau sudah Allah hijab, akan terbuka nanti. Allah akan nampakkan asral malakut, ghaib malakut ini. Malakut yang ghaib akan terlihat baginya. Malakut itu maknanya termasuk masalikus sama. Masalik sampai mengatakan malakut adalah masalik ilallah. Malakut artinya di jalan menuju Allah. Sebagian mengatakan malakut adalah masalik
Kalau kepada manusia masalikul ard, masalikul dunia, masalik mencari dunia, kedengkian, benci itu kan untuk dunia. Masalikul akhirati, malakut itu. Jadi yang enggak terlihat menjadi terlihat baginya. Berangkatnya dari tadi, salamatus sudur, hati yang benar tadi, maka akan terlihat nanti jalan-jalan kebaikan, masalikul ard, masalikul khairat. Malakut tadi terlihat. Maka akan dibukakan namanya kasyaf, yang terpuji ya ini. Sehingga kasyaf tentang aibnya seorang itu petaka bagi kekasih Allah. Waliullah itu paling tidak senang kalau dibukakan untuk melihat orang aibnya orang. Sekarang menyifati seorang dengan kewalian langsung dengan bahasa kasyaf-kasyafan, itu apa itu? Bahkan dikatakan kasyaf semacam itu adalah bagi seorang kekasih Allah, waliullah itu beban. Wong paling enak adalah salamatus sudur, dibukakan oleh Allah, perlihatkan. Makanya nanti ini masalah kasyaf ini kita lanjut, kasyaf kepada keadaan. Al kasyfu fi ahwalin nasi itu adalah penyakit. Bagi kekasih Allah adalah beban betul. Bahkan itu adalah berat sekali. Penurunan derajat. Makanya sekarang orang kadang menyifat seorang, wah aku dikasyaf oleh fulan, dikasyaf fulan, dikasyaf fulan. Wali yang dengan hijab itu lebih tinggi, dengan hijab ini tidak mengetahui aibnya orang lebih tinggi daripada yang dikasyaf-kasyaf itu. Kasyaf. Kita sekarang kalau nyanjung orang kasyaf, wallah saya dikasyaf kemarin. Dikasyaf. Ini biasanya pesantren yang gayanya banyak yang pengen wali-walian itu. Dikit-dikit dikasyaf. Urusan biasa kasyaf. Meremehkan gurunya itu. Sehingga para aulia mengatakan kasyaf tentang ahwalun nas itu berat. Nggak gampang itu diperlihatkan. Wong kita pengen menghindar, kalau ditampak kalau ujian mereka nggak senang dengan begitu itu. Tapi wali-wali palsu mainnya di sini, kamu begini ya, kamu gitu ya, menunjuk aibnya orang. Apa itu? Bukan begitu. Para kekasih Allah tidak pengen tahu. Kalau sudah dibukakan Allah tentang aibnya seorang, wah takutnya luar biasa ini. Dibukakan aibnya seseorang, wah luar biasa. Karena beliau juga menuduh hawa nafsunya. Ini istidraj, ini bisikan setan atau apa itu. Capek beliau dengan istilah kasyaf itu. Ada kasyaf maknawi, dibukakan tentang pemahaman ilmu lain, itu bukan itu. Ini yang aib ta'an atau dikatakan sebagai dalam dunia tasyawuf adalah sebuah celah di dalam derajat kewalian adalah kalau diuji terus dengan kasyaf itu. Adapun baginda Nabi diberi mukjizat, tidak setiap saat tahu fulan dan fulan dan fulan. Ini begini, dibukakan oleh Allah. Maka tahu Nabi Muhammad itu orang munafik, orang ini. Dan termasuk kasih sayang Allah itu ditutup, makanya jangan dibuka-buka. Di antara kita ini Allah tutup kekurangan kita, aib kita ini tutup oleh Allah. Agar kita bisa tetap indah berinteraksi, hubungan baik. Kalau dibuka semuanya, nggak ada yang mau duduk dengan kita. Anda tidak mau duduk dengan saya tidak mau duduk dengan Anda, karena kotor semuanya. Termasuk lutuf rabbani ini, termasuk kasih sayang Allah kepada kita adalah ini, ditutup oleh Allah. Ditutup. Umat terdahulu kalau bermaksiat di malam hari tercatat, di jidatnya ditulis. Loh gini kemarin, waduh. Allah Maha Kasih. Makanya kalau sudah tutup, termasuk nama Allah disebutkan dalam hadis ada as-sittir, zat yang maha menutup aib. As-sittir. Baik. Kemudian seorang hamba itu setelah dia dihijab oleh Allah dari melihat kekurangan hamba-hamba Allah, maka layak dia untuk naik. Dibukakan oleh Allah asrar ghaibu malakut, itu akan dibukakan oleh Allah. Macam-macam ini kisah malakut itu, macam-macam. Ilmu ladunni, pemahaman yang benar, kerinduan kepada kebaikan, petunjuk dan seterusnya kebaikan-kebaikan. Termasuk bisa jadi melihat malaikat, seperti Imam Abu Yazid Al-Bustami melihat malaikat tawaf. Melihat segala kebaikan. Itu kuncinya tadi, kalau kita sudah membiasakan diri kita atau sudah dihijab oleh Allah daripada aibnya manusia.
Makanya waspadalah semua dari kita. Kalau kita masih rindu untuk melihat aib-aibnya seseorang, berarti kita belum ingin naik untuk melihat malakut, untuk mendapatkan, untuk mengetahui asrar, untuk dibukakan oleh Allah asrar tadi, rahasia-rahasia Allah, kemuliaan. Ini harus segera kita tinggalkan kalau kita saat ini. Belajar untuk jangan pengen tahu deh aibnya orang. Apalagi zaman ini zaman Masya Allah, begitu mudahnya kita mendapatkan informasi, padahal benar tidaknya juga belum tentu, tentang aibnya seseorang, aibnya ulama, aibnya habaib, aibnya kiai, Masya Allah, melalui YouTube. Loh, terus siapa sih yang hidup di dunia ini tanpa kesalahan? Hanya Nabi Muhammad saja. Semua siapa yang nggak salah? Setiap orang dicari kesalahan sekarang itu, fulan cari kesalahan. Banyak kesalahan saya, jangan kira-kira ada banyak. Kemarin duduk dengan anak kita sering ngomong salah, banyak ngomong salah saya. Siapa yang nggak salah? Tapi perbedaan orang ngomong salah disengaja, ngomong salah tidak disengaja, ngomong salah dengan kesombongan ini beda. Tapi pun demikian, lihat, kita tidak perlu mencari-cari kesalahan orang, apalagi membuka kuping kita untuk mendengar berita tentang kesalahan seseorang. Itu sama pengen tahu kesalahan orang, rugi. Makanya termasuk hijab dari Allah adalah kita diberi oleh Allah kawan-kawan yang baik. Hijab daripada asrarul ibad. Teman kita nggak sering ngomongin, kadang temennya tuh suka ngomongin, selalu berikan informasi, nge-share YouTube itu sendiri tentang aibnya kiai, aibnya ustadz, kesalahan kiai, kesalahan ustadz. Waduh, akhirnya dia tidak punya kiai. Kenapa? Semuanya salah, sama kayak saya. Ngapain saya berguru dengan dia? Percuma. Kalau kita menjadi guru yang tidak bersalah sampai mati, nggak punya guru. Kalau ada yang menikah dengan perempuan yang nggak punya kekurangan sampai mati, nggak menikah. Yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang nggak punya kekurangan sampai mati, nggak punya nikah. Kita manusia punya kekurangan, kelebihan di sini, kekurangan di sini, kelebihan di sini. Begitulah Allah ciptakan manusia, agar nanti bisa saling melengkapi. Rubbama atla'aka ala ghaibi malakuti. Ini kadang Allah menampakkan kepadamu tentang ghaib malakut, dibukakan pintu oleh Allah untuk melihat tentang jalan-jalan kemuliaan kebaikan, dibukakan asrar kebaikan. Nah, di saat begitu, sebagian membaca hikmah ini dari sini, di saat seseorang sudah sampai kepada tempat ini, kepada makom ini, makom dibukakan oleh Allah, ittila' alal asrar, melihat sir, maka secara otomatis orang ini tidak akan melihat asrarul ibad. Makanya dari sinilah para ahli tasawuf mengatakan, kalau orang sudah makom sini kok kemudian masih di kasyaf itu turun sebetulnya, maka mereka nggak mau. Makanya kasyaf itu turun pangkat. Kalau sudah mereka dibuka oleh Allah asrar, rahasia-rahasia Allah, kok kemudian dia antara dia mengetahui aib-aibnya manusia, maka dia turun, kasyaf itu turun pangkat. Pengennya adalah sampai terus di atas, jadi itu turun dia. Nah ini dengan Allah, kita terus dengan Allah dibukakan pintu kebaikan oleh Allah, diperlihatkan bermacam-macam kemuliaan. Termasuk di antara yang tadi kami sebutkan adalah kasyaf tentang asrarillah. Itu kasyaf tentang asrarillah itu apa? Rahasia Allah adalah kasyaf, misal kasyaf ilmi, bisa diberi pemahaman yang benar. Al-Quran misalnya, orang lain paham dengan pemahaman tertentu, dia membaca Al-Quran paham dengan pemahaman yang berbeda. Gurunya paham satu masalah, dia bisa paham 10 masalah. Ini dibukakan oleh Allah. Dan ini kuncinya ya tadi, bukan ngurusi aibnya orang. Nanti akan dibuka oleh Allah, ilmu laduni, pemahaman yang luar biasa, kehebatan, ilmu yang manfaat dan seterusnya. Itu dari situ kuncinya. Makanya intinya adalah penekannya di sini. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang rindu untuk tahu kekurangannya siapapun. Bahkan kalau suatu ketika kita diuji oleh Allah, pastikan, kalau suatu ketika kita diuji oleh Allah, kok diperlihatkan oleh Allah kekurangan seseorang,
tutup dengan permohonan kepada Allah dan doa istighfar, ya Allah. Yang ketiga, jangan bicarakan kepada siapapun. Kalau suatu ketika Allah kok tampakkan kepada kita diuji, misalnya pangkat sudah tinggi, tiba-tiba diturunkan oleh Allah sehingga harus melihat kekurangan seseorang, pertama adalah doakan dia. Doakan, pastikan doakan dia dengan doa panjatan, doa ya Allah, ya Allah. Jangan sampai dikuasai oleh hasud kita. Hanya karena kita tidak senang saja langsung doakan dia. Kemudian yang punya aib tadi, setelah doakan kita mohonkan ampun kepada Allah. Yang ketiga, jangan bercerita kepada siapapun, biarpun kepada istrimu, anakmu, siapapun orang yang kau percaya, tidak boleh. Maka disitulah nanti akan ditutup oleh Allah seletahnya. Tapi kalau tambah penasaran, tahu enggak kamu dia? Tahu enggak? Kenal enggak? Ini loh ya, tahu enggak? Wah, ini penyakit manusia begini, nggak bisa jadi kekasih Allah, hati-hati. Maka sadarlah diri, ayo kita hari ini benar-benar ini harus benar-benar kita berubah. Yang biasa pengen tahu Allah, yang sudah tahu aibnya seseorang, maka ayo kita doakan orang tersebut, kemudian kita mohonkan ampun, dan jangan ceritakan kepada siapapun. Tutuplah aib dia, maka Allah akan tutup kekurangan kita. Belajar menutup aibnya orang berarti kita belajar untuk melihat asrar, rahasia Allah yang Allah berikan kepada para kekasih-kekasihnya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, mengangkat derajat kita semuanya, menjauhkan kita dari melihat aibnya saudara-saudara kita, dan semoga Allah membuka aib kita di mata kita sendiri, dan semoga Allah menutup aib kita di mata hamba-hamba Allah, dan semoga Allah mengampuni kekurangan kita, dan semoga Allah membukakan kepada kita pintu-pintu kemuliaan, babul asrar, bab yani ghaibus malakut. Semoga Allah membukakan untuk kita tentang kemuliaan-kemuliaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dan mengangkat kita semuanya, dan menjauhkan kita dari prasangka buruk, kedengkian, kebencian, dendam, dan kesombongan. Wallahu a'lam bishawab.